Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Chandra Wibowo Project. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik dan bahagia ya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sesi baru, modul baru, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Tujuan dari video kita kali ini adalah agar mampu mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran keluarga, kemudian menentukan prioritas pengeluaran, serta memahami cara mengendalikan pengeluaran. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu saya ingin bertanya, kira-kira materi yang kemarin sudah dipraktekkan belum? Harus ya dipraktekkan. Tujuannya seperti biasa adalah agar membantu anak dan orang tua untuk menjadi keluarga yang bahagia. Oke, sekarang kita ke sesi yang akan kita bahas, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap rumah tangga. Umumnya, masalah keuangan adalah lebih besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan. Betul ya? Pengelolaan keuangan membantu agar kita lebih terampil dalam mengatur prioritas penggunaan uang agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan, sehingga kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Untuk lebih memperjelas dari gambaran yang kita sampaikan, akan kita lihatkan video ilustrasi dari keluarga Bu Lili. Silakan. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Bagaimana? Sudah dilihat? Nah, dapat dijelaskan bahwasannya Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya. Umumnya, kita menghadapi masalah serupa dengan apa yang dialami oleh Bu Lili. Pendapatan tidak tentu, jumlah dan waktunya, padahal pengeluaran selalu ada tiap hari. Jadi, kita perlu belajar bersama mengelola uang agar pendapatan sebulan bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga. Tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi, terlebih jika pendapatan terbatas. Maka, kita harus berhemat. Bedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah harus segera dipenuhi segera. Jika tidak dipenuhi, akan mengganggu kehidupan. Sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Jika tidak terpenuhi, tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, untuk lebih memperjelas, kita bisa lihat contohnya ya. Nah, ini contoh kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan bisa menjadi sebuah keinginan dan keinginan juga bisa menjadi kebutuhan, tergantung fungsinya ya. Masing-masing orang berbeda. Kebutuhan dan keinginan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing keluarga. Kebutuhan seseorang belum tentu merupakan kebutuhan bagi orang lain. Contohnya,
Sepatu merupakan kebutuhan anak sekolah yang tidak memiliki sepatu. Namun, merupakan keinginan bagi seorang anak yang sudah memiliki beberapa sepatu. Lihat fungsinya. Pengeluaran yang bisa menghasilkan uang dan sudah direncanakan dengan baik, misalkan saja membeli lemari es untuk berjualan minuman dingin adalah kebutuhan. Namun, membeli lemari es supaya tidak kalah dari tetangga merupakan sebuah keinginan ya. Jadi bisa dibedakan. Kita harus bisa mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Perlu dicatat, kendalikan pengeluaran dengan cara mengendalikan anggaran berdasarkan anggaran yang dibuat. Mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama bisa tercapai. Nah, untuk lebih memperjelas, kita lihat ilustrasi video berikut ini. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Nah, sudah dilihat? Di situ terlihat bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangan keluarganya ya. Nah, dari situ dapat disimpulkan tentang ada dua cara bagaimana untuk mengendalikan pengeluaran. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem amplop. Sistem amplop memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop-amplop sesuai jenis dan jumlah pengeluaran yang dianggarkan. Biasanya, penggunaan sistem amplop disarankan bagi keluarga yang berpendapatan tetap bulanan. Yang kedua adalah dengan cara sistem catatan kas harian. Dengan cara mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala. Bisa secara harian atau mingguan. Untuk keluarga yang tidak tetap pendapatannya, lebih cocok memakai sistem catatan kas harian karena dapat membantu mengendalikan pengeluaran berdasarkan prioritas. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan seputar sesi mengelola keuangan keluarga. Harapannya apa yang saya sampaikan tadi bisa dipraktekkan di rumah. Memang tidak mudah, banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Tapi setidaknya kita coba, kita praktekkan, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pengeluaran keluarga kita. Amin ya. Sekiranya dari kami cukup.
Mohon maaf kalau ada salah kata. Selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ingat untuk tetap semangat, sejahtera, bahagia. Salam Mega. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.